Iya. Selamat siang, Ibu. Terima kasih untuk waktu yang sudah bersedia untuk kami wawancarai. Jadi wawancara tadi sudah disampaikan untuk kita membedah salah satu kasus dari 4 kasus yang disediakan tadi, untuk kita mengambil suatu keputusan, baik dari keputusan yang diambil oleh Ibu maupun keputusan yang saya ambil. Nah, dari kasus yang sama, kasus satu tadi, mungkin keputusan yang Ibu ambil itu seperti apa terhadap kasus dari Ibu nanti. Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit bagaimana langkah penyelesaian pengambilan keputusan dari kasus ini. Saya minta penjelasan dari Ibu. Baik, untuk kasus Ibu Tasti ini yang sudah saya pelajari ini, tanyanya karena apa yang harus saya lakukan ketika melihat hal yang dilakukan oleh Ibu Tati terhadap siswanya. Kalau menurut saya akan berbicara dari hati ke hati dengan Ibu Tati, tentunya di dalam kelasnya, menanyakan penyebab sehingga Ibu Tati menghukum siswa tersebut sebegitu kerasnya. Lalu saya juga akan coba memberikan saran untuk Ibu Tati, kira-kira hukuman yang lebih pas diberikan kepada siswa tersebut. Karena menurut saya tanggung jawab guru itu bukan hanya kepada kelas yang dia ampuh, tetapi tanggung jawab guru itu kepada semua siswa yang berada di sekolah tersebut. Menurut saya dapat menginterupsi apa yang dilakukan oleh Ibu Tati kepada siswa di kelasnya. Apabila saya sudah coba berbicara dengan Ibu Tati dari hati ke hati, namun beliau tetap tidak menerima, tentunya saya harus melakukan langkah selanjutnya, yaitu melaporkan hal tersebut kepada pimpinan atau kepala sekolah, sehingga mungkin dengan kepala sekolah Ibu Tati bisa mengambil langkah yang lebih bijak. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Terima kasih untuk sebuah keputusan yang sudah diambil oleh Ibu dari mungkin keputusan yang diambil untuk mengatasi kasus Ibu Tati tadi, secara dilema etika itu sudah otomatis bahwa individu lawan masyarakat. Kalau memang yang dilakukan oleh Ibu Tati itu mengganggu untuk beberapa kelas ya. Jadi satu kelas itu dia bisa berpengaruh pada kelas yang lain. Nah, tadi keputusan yang diberikan, yang diambil oleh Ibu tadi mendekati secara hati, secara pribadi, secara naluri, untuk bisa Ibu Tati mengubah bagaimana cara bertindak dengan anak. Mungkin sedikit berbeda dengan keputusan yang saya ambil dari kasus satu ini. Ya mungkin kalau saya, kita punya kasus yang sama. Kalau itu adalah individu yang lawan masyarakat karena mengganggu untuk lingkungan belajar yang lain. Jadi saya yang paling pertama yang saya lakukan itu, keputusan itu saya menyampaikan kepada kepala sekolah, supaya kepala sekolah yang punya kewenangan untuk menyampaikan kepada Ibu Tati bahwa suasana kelas supaya tidak mengganggu kelas lain. Lalu yang kedua, tindakan terhadap siswa itu, yang kekerasan terhadap siswa itu diharapkan untuk tidak terjadi siswa, supaya tidak mengganggu pertumbuhan mental anak. Ya, kalau memang kekerasan berarti akan mengganggu
pertumbuhan mental anak. Nah, dari kasus yang saya ambil itu mungkin prinsip yang pengambil keputusan itu berpikir berbasis rasa peduli. Mengapa saya berpikir rasa peduli? Bahwa ya kita seharusnya mau langsung bertemu menegur Ibu Tati, kita rasa tidak ini, sebaiknya kita menyampaikan kepada pimpinan supaya Ibu Tati bisa bertemu langsung atau dipanggil langsung oleh kepala sekolah. Ya. Terus jadi mungkin untuk kegiatan selanjutnya mungkin dalam sebuah kasus, mungkin dari materi yang saya dapatkan di guru penggerak ini, mungkin selain kita mengambil keputusan itu berdasarkan bujukan moral, oh ini benar, ini salah, tetapi ada juga pengambilan keputusan itu berdasarkan dilema etika. Jadi dilema etika itu ada 4 langkah. Terus yang pertama tadi individu melawan masyarakat. Itu artinya kasus itu dari satu orang dia mempengaruhi orang lain, banyak orang, itu individu melawan masyarakat. Terus rasa keadilan melawan rasa kasihan di lain pihak, itu untuk menegakkan keadilan, tetapi di pihak lain kita ada rasa kasihan, oh kasihan dia punya ini. Terus yang berikut kebenaran lawan kesetiaan. Jadi kebenaran itu bahwa yang dia lakukan itu benar, tetapi dia harus menunjukkan ada kejujuran, keterbukaan hati terhadap apa yang sudah dia lakukan itu. Jadi itu dilema etika yang ketiga. Ada yang keempat itu dilema etika jangka pendek melawan jangka panjang. Artinya permasalahan yang ada itu terjadi hanya sesaat, lalu ada masalah yang untuk jangka panjang. Contoh misalnya oh ini siswa kumpul uang untuk perlombaan nanti, lalu sekarang siswa lebih menyukai main bola, berarti dilema etikanya jangka pendek melawan jangka panjang. Mereka main bola yang saat sekarang, ataukah melakukan sesuatu untuk menggali dana untuk kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan pada hari yang akan datang. Jadi dilema etikanya ada 4. Itu mungkin salah satu cara bagaimana kita untuk mengambil suatu keputusan. Terus prinsip pengambil keputusan itu ada 3, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Kalau berbasis peraturan itu berarti sesuai dengan aturan yang berlaku. Rasa peduli berarti rasa empati kita, oh kita mau berlaku bertindak seperti ini, kita kasihan, itu rasa peduli. Kalau berbasis hasil akhir itu artinya oh kita mau ambil keputusan seperti ini, hasil akhirnya apa yang dia akan dilakukan. Terus selain itu ada 9 langkah pengambilan keputusan. Itu yang pertama, nilai yang bertentangan, itu yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Ada tanggung jawab, toleransi, ada menghormati,